Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kejadian menegangkan semakin intens di Pulau Elbaf dan akhirnya bos terakhir turun tangan di sana untuk menuntaskan misi dari Kesatria Suci dengan menghancurkan pulau tersebut beserta dengan menculik anak-anak raksasa. Selain hal tersebut, ada juga yang mengancam menjadi mimpi buruk dari para raksasa, yakni teman-teman mereka sekarang diambil alih tubuhnya oleh iblis. Dan lebih mengerikannya adalah kesadaran dari mereka benar-benar sudah turun dan para raksasa yang berubah menjadi iblis ini tak segan-segan untuk melukai teman raksasanya yang lainnya. Dengan adanya kemampuan secara instan yang mengubah seseorang menjadi iblis ini, mungkinkah nanti para gerombolan yang muncul dari dunia bawah ini juga bisa saja akan dirubah oleh Im Sama ini untuk menjadi iblis bawahannya, sama seperti halnya Dori dan juga Brogy. Bagaimana jika yang diubah ke dalam mode iblis tersebut tidak lain adalah Luffy sendiri? Jika memang bisa, tentu saja ini akan berakibat benar-benar fatal, mengingat betapa mengerikannya jika Luffy dalam wujud Gear 5-nya akan di-convert ke iblis sejati. Penggambarannya mungkin akan menjadi yang tadinya berubah dewa, malah sekarang beralih ke mode iblisnya. Nah, dengan hal ini pun tentu saja akan membuat kekacauan di negeri Elbaf. Satu hal yang menarik pada Loki yakni ia menyebut bahwa para raksasa sekarang akan segera membutuhkan bantuannya dan akan memerlukan kekuatannya dalam menghadapi hal ini. Jadi mungkinkah kekuatan sejati dari buah iblis milik Loki ini tidak terpengaruh oleh adanya kemampuan perubahan iblis Domi Reversi yang dimiliki oleh Im Sama ini? Oleh karena itulah dia mengatakan bahwa para raksasa ini sekarang sangat membutuhkan kekuatannya. Atau bisa jadi kekuatan legenda yang secara turun-menurun diwariskan dari generasi ke generasi keluarga kerajaan Elbaf ini mampu menetralisir beberapa kemampuan buah iblis dari seorang. Dan ini tentu saja adalah buah iblis yang benar-benar cocok diperlukan oleh orang-orang Elbaf saat ini. Dengan hal inilah desakan dari para pasukan iblis dari Im Sama ini benar-benar akan bisa diantisipasi dan dinetralisir semuanya. Para raksasa akan mendapatkan kembali tanah kelahiran mereka dan tentu saja Im Sama akan disibukkan markasnya yang dilanda kebakaran hebat. Jadi secara garis besar teknik dari Im Sama dalam mengubah seseorang menjadi iblis ini hanya bersifat sementara, karena jiwa dari mereka yang diubah ini bisa saja berada dalam dimensi lain atau ruang tersembunyi, yang dimana harus ada seseorang yang memang membebaskan mereka semua dari tempat tersembunyi tersebut. Dari sinilah juga bagaimana teknik dari Im Sama ini didasarkan pada Reversi, di mana ini adalah permainan papan strategi untuk dua orang pemain. Kubu dari Luffy dan juga Loki akan berusaha memenangkan pertarungan ini dengan membalikkan keadaan, mengembalikan para raksasa ke wujud mereka lagi yang tadinya hitam menjadi putih. Ini lagi-lagi berhubungan dengan kemampuan buah iblis yang akan dimiliki oleh Loki ini nantinya. Nah, atau bisa juga ada satu kemampuan lagi yang akan digunakan oleh Luffy ini dan kawan-kawannya dalam melawan kemampuan milik Im Sama. Petunjuknya menarik untuk melihat bagaimana Luffy yang secara aneh mengetahui bahwa di dekatnya saat ini ada Chopper bersama dengan Gaban yang terluka parah. Nah, apa mungkin ini ada hubungannya dengan kemampuan Voice of All Things? Mungkin saja kemampuan ini mempunyai dasar yakni seperti layaknya haki. Haki itu seperti pengendalian frekuensi batin seseorang melalui kemauan semata. Jadi, apa mungkin Voice of All Things itu seperti menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta itu sendiri? Bagaimana jika puncak fungsi dari pengendalian atau emisi haki ini adalah melalui penggunaan pengendalian frekuensi, seperti layaknya gelombang suara ataupun radio? Ini adalah tingkatan yang paling tertinggi dari teknik haki jika bisa mengendalikan hal tersebut. Makin mahir pengguna haki ini dalam mengendalikan frekuensi, maka semakin lama mereka dapat memproyeksikan frekuensi mereka sendiri. Tentu juga merasakan frekuensi dari orang lain. Nah, kita lihat beberapa contoh pengendalian haki tingkat tinggi dan lihat apakah kita dapat membandingkannya dengan perjalanan frekuensi. Salah satu contoh yang paling ikonik tentu saja adalah kemampuan yang dimiliki oleh Shanks di Wano Kuni, yang dimana dia mengaplikasikan kemampuan ini ke Green Bull. Yang anehnya, kemampuan ini disebut sebagai Wi-Fi haki. Sekarang, bagaimana jika Shanks ini benar-benar bisa mengendalikan frekuensi ledakannya? Green Bull tidak hanya mampu merasakan pemilik haki ini, dia juga bisa merasakan niatnya. Jadi mungkinkah alasannya adalah karena haki penakluk Shanks memancarkan frekuensi uniknya sendiri? Bahkan, Luffy pada saat itu mampu mengenali sumber haki ini di Wano Kuni.
Nah, contoh lagi di chapter terbaru, kita jelas-jelas melihat bahwa Im Sama meledakkan gelombang hakinya, di mana ini adalah frekuensi yang menyebabkan beberapa karakter tentu saja mengetahui hal ini dan merasakannya, seperti yang ada pada panel terakhir. Namun selain hal tersebut, ada juga frekuensi yang diketahui dapat menyebabkan respon dalam tubuh manusia, seperti mual, rewel, dan bahkan pingsan. Ini adalah ciri khas pertama yang kita ketahui dari Hosoka Haki. Mari kita lihat contoh yang lainnya tentang haki ini yang berfungsi seperti panjang gelombang. Saat Emmet melepaskan haki Joy Boy di dalam simpulnya, Im Sama pun merasakannya dari jarak ribuan mil. Nah, bisa jadi Im Sama ini mampu mengidentifikasi frekuensi haki milik Joy Boy yang spesifik dan juga benar-benar unik. Ini pun membawa kita pada satu pertanyaan. Apakah setiap individu memancarkan frekuensi unik mereka sendiri yang dapat dikenali oleh pengguna haki yang sangat peka? Contoh yang paling umum adalah sistem cakra dalam agama Hindu dan juga Buddha. Setiap cakra diketahui beresonansi dengan frekuensinya sendiri. Jadi mungkin saja pada saat itu Laksamana Fujitora di Dressrosa dapat mendeteksi frekuensi haki unik dari setiap orang yang melewatinya. Hal ini pun sama digunakan oleh Loki yang dengan mata tertutupnya bisa tahu bahwa ada chopper dan juga gaban yang terjatuh di dunia bawah. Bahkan lebih spesifiknya lagi, Loki menyebutkan lokasi keberadaan dari mereka. Jadi bisa saja Loki melihat warna orang-orang di sekitarnya yang terlihat di Dressrosa tampak paling mirip dengan warna yang digunakan untuk sistem cakra di agama Buddha dan juga Hindu. Sekarang kita kembali ke frekuensi haki khas dari Joy Boy maupun Nika. Genderang pembebasan, mungkinkah ini terhubung langsung dengan frekuensi milik Nika? Saat suara ini menggema, frekuensi ini pun akan mengikutinya. Kita lihat dalam animenya, suara genderang pembebasan digambarkan secara langsung sebagai frekuensi panjang gelombang. Baliknya, Im Sama pasti juga memiliki frekuensi yang sama. Ini mungkin alasan mengapa Gaban mengenali ledakan haki di chapter terbaru yang dimiliki oleh Im Sama. Kita juga melihat Luffy yang kebingungan tentang bagaimana ia bisa mengidentifikasi orang yang jatuh dari dunia matahari. Itu memanglah chopper. Luffy mungkin saja memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi frekuensi haki seseorang. Ini adalah puncak pengendalian haki. Lantas sekarang bagaimana dengan frekuensi haki sebagai penangkal regenerasi milik kesatria suci? Gaban menggunakan kemampuan disebut sebagai X Symphony yang menyebabkan kerusakan cukup parah pada Somers. Dia butuh waktu lebih lama lagi dari biasanya untuk memperbaiki hal itu. Jadi, bagaimana jika Gaban menyesuaikan haki miliknya dengan frekuensi? Bahkan hal-hal konyol seperti radar wanita milik Sanji pun dapat dikaitkan dengan haki sebagai frekuensi ini. Nah, jadi overall semua frekuensi ini terhubung ke kemampuan Voice of All Things. Jadi garis besarnya adalah puncak kendali dari haki sendiri dapat memancarkan frekuensi yang unik. Semua makhluk hidup dapat memancarkan frekuensi unik mereka sendiri dan dapat diidentifikasi oleh pengguna haki tingkat tinggi. Jadi mungkin saja Voice of All Things ini nanti akan jadi kunci untuk Luffy dan kawan-kawannya menumbangkan Im Sama di negeri Elbaf ini. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan Tamagon selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.